Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada video kali ini saya akan melanjutkan mengenai perencanaan proyek perangkat lunak untuk memenuhi salah satu mata tugas dari mata kuliah manajemen proyek perangkat lunak yang diampu oleh Bapak Arif Solehudin MKom untuk memenuhi tugas UAS seperti itu. Pada video sebelumnya saya melakukan proses instalasi, dan untuk proses perencanaan project yang saya gunakan adalah menggunakan aplikasi bawaan Microsoft ya, yaitu Microsoft Project 2013 ya, yang video sebelumnya sudah saya jelaskan mengenai tentang cara instalasinya seperti itu. Pada kesempatan kali ini saya melanjutkan. Saya akan membuat sebuah perencanaan project perangkat lunak ya. Jadi tugas ini video ini saya buat berdasarkan hasil dari perencanaan project UTS saya sebelumnya, dan ini adalah hasilnya. Jadi kurang lebih nanti saya bakal membuat kurang lebih seperti ini. Oke, langsung saja kita masuk ke file baru ya, di new. Kemudian kita klik blank project. Nah, di sini adalah tampilan dari lembar kerja di Microsoft Project 2013 ya. Di sini ada lembar kerja taksi, terus di sini ada lembar kerja Gantt chart, dan di sini adalah lembar kerja timeline, yaitu alokasi waktu dari awal sampai dengan akhir. Seperti itu. Selanjutnya kita kita melakukan kurang lebih kita bakal buat seperti mana tadi. Nah, ini ya, kita bakal buat sama seperti itu. Ini udah. Nah, seperti ini. Kita bakal buat seperti ini ya hasilnya. Di sini ada beberapa 1 2 3 4 5 tahapan ya yang saya buat waktu kemarin, dan oke, kita langsung buat aja untuk mempersingkat waktu. Oke, di sini sebelum kita mulai, kita di menu bagian setting kita atur terlebih dahulu apa yang perlu disetting gitu ya. Di bagian general, teman-teman bisa melakukan bagian dari pengaturan general ya, di YouTube dari waktu, terus di format waktunya seperti apa, silakan teman-teman ini kan sendiri. Di sini ada username-nya juga gitu. Terus di bagian display, di sini ada kalender ya, terus di sini ada mata uang ya, currency, sorry, maaf pengucapan salah. Currency di sini silakan teman-teman atur sendiri, bisa pakai IDR atau USD gitu ya. Tapi kalau yang baru pertama membuka Microsoft Project, biasanya dia tampilannya USD, US dollar gitu ya. Terus simbolnya bisa diganti, terus di placement atau ininya silakan diganti menyesuaikan yang teman-teman butuhkan. Di bagian ini, nah untuk bagian ini kita mengikuti dari project sebelumnya ya. Kita masuk ke menu file di bagian option, terus di bagian schedule ya. Nah, nih 7.35.20. Oke. Jadi mulainya dari jam 9 sampai jam 5 sore. Oke. Kita masuk lagi ke bagian sini. Maaf. Di bagian schedule Sunday ini kita mulai dari jam 9 pagi ya. 9 nih. Terus jamnya berarti 7 jam, ini berarti 35. Nah, seperti itu. Selanjutnya di bagian sini kita ganti bukan fixed unit tapi fixed duration, seperti itu. Terus kita oke aja. Oke, itu tahap pertama ya, men-setting sebuah lembar kerja sebelum kita melakukan ini. Oh ya, maaf, kurang, yaitu kita save dulu. Nah, biasanya kalau misalnya enggak gitu, kadang-kadang lupa gitu ya. Di bagian komputer kita bikin project UAS Manpro Farhat. Nah, seperti itu. Selanjutnya di bagian kita menentukan kalender kerja gitu ya. Jadi kita menentukan alokasi waktu gitu ya. Yang pertama kita masuk ke bagian mana ya? Result project, di bagian project, di project information. Nah, teman-teman silakan bisa atur waktu mulainya itu kapan. Nah, kalau kita mulai tanggal 14 lah gitu, dan ini adalah waktu sekarang gitu ya.
terus tinggal kita oke. Selanjutnya kita masuk ke bagian change working time. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan standar dari kalender yang udah yang di default dari Microsoft Project atau membuat sendiri. Nah, kalau pada kasus ini saya akan melakukan proses membuat kalender sendiri gitu ya. Kita klik bagian create new calendar, terus kita namain project was gini, terus kita biar make a copy of standard ya, biarkan, terus kita oke. Nah, di bagian ini kita bisa melakukan, karena tadi kita mulai dari tanggal 14 ya, 14, dan misalnya dari tanggal 14 itu kalau menurut kalender dari pemerintah atau bawaan dari yang ketetapan pemerintah daerah gitu ada libur gitu ternyata. Nah, kita bisa nentuin di sini biar sama, biar sesuai gitu ya. Caranya gimana? Misalnya tanggal 25 ini libur gitu ya, libur nasional apa gitu. Kita klik aja di bagian sini, libur nasional, terus kita oke aja. Oh maaf, kepencet. Nah, nanti oke, tadi maaf di bagian sini ya, project was. Oh ya, udah ada nih, libur nasional startnya tanggal 25 sampai dengan 25. Berarti nanti waktu pengerjaan project bakal menyesuaikan. Ketika nanti misalnya kan project dari Senin sampai Jumat ya, ketika masuk tanggal 25 itu bakal libur, nanti bakal yang tadinya misalnya selesainya tanggal 30, kalau nggak ada libur nih ternyata ada libur, berarti mundur lagi sampai dengan tanggal Juli tanggal 1 seperti itu. Oke, kita oke aja. Terus di bagian project information yang tadi itu kita jangan lupa, kan pasti kalendernya masih standar, kita sesuaikan sama yang kita punya gitu. Kita oke aja. Oke, itu adalah proses menentukan kalender kerja gitu ya. Selanjutnya kita buat task atau tugas-tugasnya. Oke, kita kalau di sini itu ada judulnya ya, kita bikin judul dulu, project was. Terus di sini ada berapa tahapan? Ada 1 2 3 5 tahap ya. Kita klik tahap 1. Terus di sini apa lagi? Tahap 1 rancangan ide, analisis kebutuhan. Oke. Analisis ide. Apa tadi? Identifikasi kebutuhan ya. Rancangan ide, salah. Rancangan ide, analisa kebutuhan. Terus tahap 2, tahap 2 itu apa tadi? Desain tatap muka, pemodelan kerangka sistem. Oke, ada desain interface aja ya. Interface, terus kerangka sistem. Oke, terus pemodelan kerangka sistem. Pemodelan F2, pemodelan kerangka sistem. Oke. Terus tahap 3 development. Tahap 3 itu dikasih nama ya, tapi biar cepet gitu ya. Jadi ada brainstorm, design, development, quality, development. Nah, ini adalah saya mengikuti metode perancangan yang ada di mana tuh? Mengikuti metode penelitian yang berdasarkan metode agile ya. Kalau metode agile itu kan ada seperti itu, ada 5 tahap ya. Ada brainstorm, design, development, quality assurance, dan penyebaran gitu. Dan ini saya sesuaikan seperti itu yang sini. Oke. Tahap 3 pengembangan front end, pengembangan back end. Oke. Pengembangan front end, pengembangan back end. Oke, tahap 4. Nanti kita kasih namanya belakangan aja ya, per tahapnya biar cepat. Pengujian sistem, pembuatan laporan. Oke. Pengujian sistem, pembuatan laporan. Oke. Terus di bagian mana lagi? Terus tahap 5 deployment,
penyebaran, sosialisasi, publikasi. Sosialisasi. Oh maaf, di bagian sini tuh saya kemarin sempat nambahin ya. Ini salah aturannya. Delete task itu aja. Kita save dulu. Save. Cuma satu tahapan doang di tahap 5 sosialisasi atau penyebaran. Mana sih? Oh ini. Mana tadi? Oh ini. Tahap 5. Sosialisasi. Oke. Kita namain dulu tahap-tahapannya biar nggak bingung. Karena saya menggunakan metode agile ya. Tahap pertama itu brainstorm. Seperti ini ya. Brainstorm ya benar, design development. Tahap 2 itu desain. Maaf, harus sesuaikannya. Terus development, pengembangan ya. Development. Oh maaf ya benar seperti itu. Tahap 4 itu apa? Quality assurance. Oke. Maaf. Quality assurance. Gini ya tulisannya ya. Assurance. Oh ya benar. Oh ya benar. Terus ini tahap 5 adalah deployment atau penyebaran ya. Benar kan ya? Ya benar, sip. Kurang T1. Maaf, kita balik ke sini. Oh, sorry, nggak bisa di sini. Harus tik langsung. T. Nah. Oke, kita perbesar dulu ya di bagian sini. Sip. Nah, kalau diperhatiin baik-baik ya di bagian sini tuh kita udah menentukan task manajemennya gitu. Ya selanjutnya teman-teman bisa estimasi durasinya gitu, karena kita mulai tanggal 14 Juni ya, jadi kita belum tahu finishnya tanggal berapa. Di sini kalau di bagian sini kita cuma 1 hari ya. Selanjutnya kita ini dulu, identifikasi dulu ya maksudnya. Nah kalau kita perhatiin di bagian sini tuh kan masih sama ya, kalau berbeda sama yang sini. Di sini ada kayak gini, ada maju mundur gini ya. Tuh tahap 1 di sini kayak ini. Nah ini maksudnya adalah level gitu ya. Jadi ini masih level 1 ya. Kalau yang kita buat sekarang ini masih level 1. Jadi kita buat tugas-tugas ini menjadi level 2 gitu. Caranya gimana? Caranya kita masuk ke bagian task. Nah kita blok dulu tugas-tugasnya gitu. Kalau tahapannya itu masuknya level 1 ya, kita bloknya caranya kita gini. Nah kita masuk ke bagian di sini task ya, ke bagian sini indent task ya. Nah jadi dia bakal ke samping gitu ya. Terus di bagian mana lagi? Di bagian sini juga sama. Terus kita bagian ini task gini. Nah seperti itu, sesuaiin aja tugas-tugasnya. Nah seperti itu. Dah. Dan ini terakhir. Nah ini maksudnya 14 durasinya 14 ya. Auto schedule. Oh ya maaf, ini aturan di manual schedule gini ya. Manual schedule ya. Kalau dibikin manual schedule kayak gimana sih? Dah. Oke. Bentar. Ini kalau misalnya dibalikin lagi ini nggak hilang ya. Saya maaf. Oh sama ya. Waktu dulu perasaan saya ini nggak koma ya, tapi bulat, tapi nggak tahu ini kok bisa 1,14 day ini. Tapi biarin deh. Oke, lanjut di bagian mana lagi? Kita cek di bagian sini. Durasi projectnya itu 17 hari. 30 April. Oke. Nah di bagian sini tuh kita bisa atur nanti pas akhir aja ya, di bagian sini nih durasinya apa, startnya kapan dan lain sebagainya gitu.
Nah, karena kita mulai tanggal 14, jadi kita ini 14 aja di bagian sini di project UAS. Nanti finishnya kita menyesuaikan dari hasil yang udah didapat gini ya. Oke, lanjut ke bagian sini. Apa itu menentukan estimasi durasinya masih belum ya. Selanjutnya kita pilih ikutin durasi yang ini ya. Jadi di sini ada tahap 1 itu 4 hari ya. Jadi kita nyesuaiin 4 hari, 2 hari, 2 hari. Oke. Jadi di sini adalah 4 hari ya. 4 hari, ini 2 hari, 2 hari. Nah, seperti itu. Terus tahap 2 itu 3 hari, 3, 2. Oke. 3 hari. Ini 3, ini 2. Seperti itu. Dan tahap 3 itu 3 hari juga, 2 sama 3 ya. 2 sama 3, oke, benar. 3 hari juga. Ini berapa tadi? Maaf, lupa lagi saya. 2 sama 3, oke. 2 sama 3, oke. Nah, terus tahap 4 itu berapa hari? Kita cek di sini. 3 hari juga, 2 sama 1, oke. 3 hari, 2 sama 1. Dan tahap development atau penyebaran itu 5 hari, oke. Jadi seperti itu ya cara buat estimasi waktu. Nah, seperti 5 hari. Nah, jadi seperti ini dari proses pembuatan proses pembuatan project ya. Jadi sini udah ketahuan dan hasil akhirnya itu sampai 18 Juni. Padahal kalau kita cek tadi di kalender libur itu apa ya tadi, mana sih? Nah, di sini tanggal 25 ya, 25 Juni itu selesai. Oh, maaf. Nah, kenapa? Karena di sini mulainya itu tanggal 14 gitu tuh. 14 gitu ya. Nah, untuk itu selanjutnya kita menentukan keterkaitan antar task gitu ya. Ini berapa? 17 menit. Oke. Keterkaitan antar task. Caranya gimana? Caranya adalah kita masuk ke menu predecessor gini. Ke menu predecessor. Nah, terus oh ya, biar enak di bagian view-nya kita kasih format. Kita kasih outlet number. Nah, biar ada kayak gini aja ya. Terus project summary. Oh, enggak ada. Oke. Oh, ini terakhir aja. Oke, di bagian sini predecessor keterkaitan ya. Jadi untuk tahap pertama berarti untuk di bagian kita ngikutin sama sini ya. Jadi untuk ini predecessor ini 2. Nah, maksud dari 2 itu apa? Nih 2 ya. Maaf. Nah, 2 gini ya. Oh, can link summary text is ya. Predecessor, oh maaf, bukan 2 tapi 4 ya aturan. 3. Nah, gini. Nah, maksud dari sini, kalau di sini kan 2 ya teman-teman nih. Ini kan 2. Nah, 2 itu apa? 2 itu kode ini. Yang di sini nih ID-nya. Nah, jadi tugas analisis kebutuhan itu dikerjakan setelah rancangan ide atau gagasan itu dilakukan. Jadi dia bakal seperti ini tuh prosesnya. Jadi dia terlebih dahulu melanjut ke sini. Nah, kalau di sini tadi itu adalah 3. Kenapa? Karena di sini 3. Jadi seperti itu ya. Oke. Oh, berarti aturan nggak usah dibuatkan ini aja, nggak apa-apa. Nanti kalau kita klik project summary task bakal muncul juga ya tuh di sini. Tapi nggak apa-apa deh. Oke, udah terlanjur, saya lupa. Oke, lanjut di bagian sini kita sesuaikan. Jadi kita bakal beda sama yang sini ya. 2 nggak apa-apa sih. Oke, bagian tahap terakhir ini 3. Berarti setelah yang ini ya, 3 sama 3. Untuk desain interface berarti 4 sama 4. 4. Oke. Seperti itu. Terus di bagian sini dia itu sama 5 sama 6. Oke, kita ikutin lagi. Berarti bagian ini 5 sama 6, berarti ini 6
maaf, ini 6, ini 7, seperti itu. Terus di bagian ini 8,9, berarti ini sama 11 itu atasnya. Oke, berarti ini adalah 9 sama 10, 9 sama 10 gini. Terus ini 12 ya, yang kanan yang ini. Tuh, nanti saya jelasin maksud dari ini itu apa. Terus ini berarti otomatis terakhir dia nginduk sama yang ini, pembuatan laporan. Oke, pembuatan laporan itu di ID 13. Nah, dari sini udah kelihatan ya maksud, dan di sini kok nggak nyesuaiin ya. Di bagian sini tuh tidak menyesuaikan. Oke, 15 Juni 15, 16, nah ini aturan 21 61 deh, kenapin aja 6 day 5 day aturan ya, 18 Juni 14. Oh iya, maaf, kok di bagian sininya, oh ya, aturan di bagian sini juga menyesuaikan sama yang ini ya. Berarti ini adalah 4 ya, benar gak sih? Dia bakal 4 gak? Oh enggak, tidak terkait ya di bagian sini tuh, aturan 4. Coba di bagian sini 12. Nah, di bagian sini tuh apa namanya, waktunya menyesuaikan ya. Saya lupa di bagian untuk proses pembuatan waktu ini. Kok dia kalau di sini kok nggak otomatis ganti ya? Nggak otomatis ganti ini. Ini masih tanggal 14. Seperti itu. Jadinya rancu gitu ya, teman-teman. 14 sampai tanggal 18. Oke, di sininya nggak sesuai kan sih. Oke. Coba nanti saya pause terlebih dahulu. Oke, lanjut. Oke, saya sudah nemu ya. Jadi ini kan masih 14 gini ya. Nah, itu kita kasih di sini tuh auto schedule ya. Di sini juga sama auto schedule. Sini auto schedule benar. Ini juga auto schedule. Ini auto schedule benar. Ini berarti tanggal 2, mulai tanggal 24 ya. Aturannya benar 29. Terus ini juga sama, ini mulai tanggal 29 sampai 25. Oke, 29. Oke, nah jadi seperti itu. Jadi udah menemukan dan alhamdulillah udah selesai. Tadi juga saya udah hapus ya, yang sebelumnya nih saya pause, tadi ya saya hapus. Oke, ini 17 day, waktu pengerjaannya 17 day. Aturan digenapin aja nih, cuman nggak bisa ya. Oke, auto schedule ya. Nah, ini menu yang ini tuh selesai bisa kita klik di bagian sini, project summary task. Nah, gitu. Nah, seperti itu. Nah, berhubung tadi videonya saya pause dan saya coba-coba dulu karena ada kesalahan. Yang bagian itu saya hapus, yang task yang tadi itu project was saya hapus dan saya ganti cukup menggunakan ini aja di bagian sini. Itu proses akhir nanti. Oke. Dan ini adalah proses, nah ini tadi saya juga coba otak-atik ini. Ini adalah proses akhir dari project saya ya. Ini, dan ini adalah gancatnya. Dan selanjutnya kita menentukan sumber daya gitu ya. Nah, untuk sumber daya kita copy paste aja dari file ini. Nah, untuk file sumber daya itu ada di mana? Kita masuk ke task, terus ke bagian gancat, terus di bagian result usage, di bagian result sheet. Nah, ini sumber daya ya, ini kita copy paste aja gitu, karena biar kita nggak menghemat waktu gitu. Soalnya udah lebih dari ini, target saya sih ini selesai 20 menitan, tapi ternyata lebih dari 20 menit. Oke, masuk lagi ke bagian project, kita ke bagian result sheet, terus kita paste di sini. Nah, kayak gini ya. Nah, ini project was. Oke, bener kan ya? Sama? Oke, sama. Jadi seperti itu proses dari ininya. Nah, selanjutnya kita tambahin di bagian
di bagian itu. Dan ini silahkan teman-teman buat ya. Nah, maksudnya di sini ada dua tipe ya, di sini sama. Ada dua tipe. Tipe work sama material. Kalau work itu biasanya pekerja dan material itu bahan-bahan. Di sini ada bahan-bahannya seperti ini dan pekerjanya ada project sampai dengan software tester gitu. Dan ini kita bisa melakukan pembuatan inisial ya. Jadi PM itu mengidentifikasi project manager, terus sistem analisis itu SA gitu, DGW, desain grafis dan sebagainya seperti itu. Selanjutnya di sini kita balik lagi ke bagian menu Gantt. Nah, di bagian resource name kita sesuaikan. Nah, biar cepet juga. Maaf, cukup satu dulu deh contohin. Nah, kita ikutin ini dulu, mana sih Gantt. Nah, nih, nah biar sama gitu ya. Resource sheet-nya apa? Resource sheet-nya ini ada internet sama project manager. Di sini kita lihat di bagian Gantt ada personal komputer, internet, personal komputer, project manager. Oke. Di bagian sini kita bisa, nah untuk menambahinnya caranya teman-teman bisa gini. Nah, ini tinggal dipilih aja personal komputer, internet, project manager. Dah. Nah, dia nanti bakal muncul di sini. Nah, berhubung itu biar cepat kita copy paste aja ya. Jadi bisa nggak ya kira-kira? Aturan bisa, oke bisa. Oke, paste. Nah, cuman di sini warnanya merah. Oke, coba kita ganti dulu. Jadi warnanya hitam. Oke, seperti itu. Ya sama kan? Ya sama. Nah, ini adalah proses dari pembuatan perencanaan project ya. Jadi di sini ada lembar taksitnya dan ini adalah hasil akhirnya yaitu berupa Gantt ya. Sini kita perbesar. Nah, seperti itu. Nah, kita bisa menambahkan format di sini project summary task. Nah, jadi yang tadi itu bisa ketahuan di sini. Jadi hasil D-nya itu dari tanggal 17 sampai dengan durasinya 17 hari sampai dengan dari waktu startnya 14 sampai dengan 5 Juli seperti itu. Dan di bagian sini kita bisa ganti otak-atik ini tampilan ininya tuh seperti itu, seperti ini. Dan menentukan critical task ya. Critical task itu apa? Task yang penting gitu ya. Kita bisa pilih ya bagian sini tuh, critical task. Dan untuk biar bisa warna merah gini caranya gimana? Caranya adalah kita bagian textile terus ke bagian critical task. Nah, kemudian warnanya kita ganti color sininya kita ganti warna merah gitu ya, untuk menentukan task mana atau tugas-tugas mana yang termasuk dalam critical task gitu ya. Ternyata di sini semuanya termasuk dalam critical task seperti itu. Dan di selanjutnya kita bisa lihat hasil dari pengerjaan ini di bagian sini. Bisa ke bagian kalender. Nah, ini kita bisa ngelihat kalau membuat laporan berupa kalender. Terus juga di sini bisa ke bagian resource sheet, resource usage. Nah, ini bisa juga ketahuan, atau mungkin bisa ke task usage, atau mungkin timeline ini seperti ini ya, sama. Atau mungkin bisa menggunakan resource graph. Nah, ini juga sama, atau network diagram juga bisa. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman juga bisa jadi buat pelaporannya biar gampang gitu. Terus juga bisa ke menu report. Selain dari sini bisa ke menu report ini. Terus teman-teman bisa kita pilih aja di bagian sini. Kita mau pakai yang mana nih? Work overview kayak gini juga bisa. Jadi sudah hampir lengkap lah digunain sama atau dibuat dari Microsoft Project-nya. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan karena waktunya sudah lumayan lama dan udah setengah jam. Terima kasih kepada Bapak Alif Sulaihuddin yang telah membimbing kami selama semester M6 ini dalam mata kuliah manajemen proyek perangkat lunak. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.